Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas lagi koin-koin yang udah kalian request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita akan membahas untuk token Star Atlas ya. Bagaimana proyeknya dan masa depannya bagaimana. Satu lagi kita akan bahas untuk Multibit Mubi. Ini di request oleh Bang Andri sama Bang Agus. Thank you banget yang udah request. Pembahasan kita mulai dulu dari Star Atlas. Star Atlas hari ini diperdagangkan di kisaran 103 rupiah. Marketnya sudah down sekitar 92% dari awal dia listing. Artinya token ini menuai kerugian yang cukup besar ya sejak pertama kali dia listing di 2022 sampai sekarang. Star Atlas sendiri merupakan sebuah proyek berbasiskan dengan gaming, teman-teman. Narasi gaming itu santer terdengar menjelang 2024 ini. Ya, saya rasa momentumnya masih bakalan ada. Khususnya untuk gaming-gaming yang kemarin sempat down, teman-teman, karena mungkin bear market dan lain sebagainya ya. Star Atlas adalah game online multiplayer yang masif dimainkan, dan juga pas peluncurannya itu booming banget sama yang namanya metaverse game virtual. Dan ini sedang dibangun oleh Unreal Engine 5, memungkinkan game menampilkan lingkungan real time yang berkualitas seperti di bioskop. Dari latar permainannya itu futuristik, teman-teman, di mana dia menggunakan seperti background di 2062. Sorry, 2620. Saya nggak tahu di tahun 2620 itu kayak gimana, teman-teman. Tapi kalau kita lihat langsung dari mereka punya apa namanya gaming ya, di sini ada beberapa game, ada namanya Siglab, Golden Golden Ticket, kemudian Showroom, Never Alone, dan juga ada story-nya. Kita akan coba di Siglab ya. Nah, Siglab ini kita bisa mainin, teman-teman. Teman-teman bisa akses langsung di staratlas.com. Di sini kita bisa launch permainannya dan kita bisa main permainannya, tentu saja, teman-teman. Jadi tampilannya kurang lebih ya seperti ini ya. Ini salah satu permainannya yang mana ini menurut saya keren sekali sih grafiknya, teman-teman. Tapi apakah bisa senyata ini? Ya, saya pribadi jujur belum mencoba permainannya. Tapi overall dari apapun itu, permainan ini sepertinya membutuhkan yang namanya duit untuk memainkan, teman-teman. Karena kalau aku cek sendiri, dia di bagian leaderboardnya, ya kita coba untuk akses ya. Di sini ada profile beberapa pemain. Ini namanya Mood. Nah, jadi dia punya aset sekian, teman-teman, 13 juta USDT ya, USDC, sorry. Dia punya aset sebanyak 13 juta USDC. Terus juga ada top leader nomor 2 namanya Ustur, dia punya aset senilai 9,7 juta. Jadi artinya adalah permainan ini ada yang main, teman-teman. Ada yang main dan top playernya punya total value aset yang sangat-sangat gede di permainannya. Saya pribadi jujur belum mencoba, jadi kalau teman-teman mau invest di project-project seperti permainan game, ada baiknya teman-teman untuk cross-check sendiri. Kalian harus investigasi sendiri. Coba main permainannya, apakah seru, apakah menarik, atau bagaimana. Mereka juga meluncurkan yang namanya semacam novel gitu ya, apa komik ya mungkin ya kita bilang. Nah, ada beberapa komik yang mereka sudah rilis, Star Atlas Core, teman-teman. Ini kita bisa langsung cek sih untuk mereka punya komiknya, kita bisa lihat storytellingnya seperti apa ya, gimana jalan cerita daripada permainan yang akan mereka bangun, teman-teman. Gitu. Selain itu mereka juga banyak koleksi di sini kayak ya NFT gitu, teman-teman, yang bisa tentunya teman-teman lakukan pembelian kalau memang tertarik sama project-project seperti ini. Di Twitter mereka juga cukup aktif. Kalau kita perhatikan Star Atlas ada banyak postingan dan engagementnya juga lumayan gede. Saya rasa karena banyak orang yang sangat tertarik sama yang namanya grafis yang ditampilkan oleh Star Atlas ini yang menyerupai nyata mungkin ya, teman-teman. Dan tentunya ini menarik, teman-teman, untuk kita perhatikan bagaimana Star Atlas, apakah dia bakalan tetap survive atau enggak. Kita hanya bisa melihat developernya saja. Sementara sih mereka ada banyak memang kelanjutan dari permainannya yang memang sudah ada update. Seperti ini contohnya, ada update untuk gamenya untuk mission ketiga, teman-teman. Mission ketiga, dan tentunya akan tetap berlanjut nih bagi para pencinta gaming di permainan ini supaya bisa tetap untuk enjoy dalam permainan, teman-teman. Karena memang upgrade-upgrade yang terus mereka lakukan.
Itu sih, kalau menarik atau enggak ya semua balik lagi ke teman-teman sebenarnya. Lalu gimana nih Star Atlas, apakah saat ini harganya masih bisa recover atau enggak? Sementara sih kalau kita perhatikan suplai maksimumnya ada di 36 miliar Atlas, ya, dengan suplai yang beredar sekitar 14,4 miliar token. Pasarnya sendiri saya rasa dia kurang begitu aktif untuk listing di banyak exchange. So far dia udah listing di Kraken, Redium, PancakeSwap, kemudian Get.io, dan juga exchange-exchange yang lain. Tapi menurut saya ini masih belum cukup. Mestinya Star Atlas bisa listing di exchange yang lebih gede. Let's say kayak Binance, Bitfinex, atau mungkin Coinbase. Itu menurut saya menjadi modal yang penting untuk Star Atlas bila mana mereka pengen untuk lebih banyak volume yang masuk di perdagangan token ini. Lalu bagaimana untuk pergerakan chartnya? Kalau kita perhatikan Star Atlas so far bergerak sideways dalam beberapa waktu dan dia mampu mempertahankan area support di kisaran 0,005 dolar ya teman-teman, dan pergerakannya sementara sih masih dalam tahap recover teman-teman. Kalau kita perhatikan memang Star Atlas ini sebelumnya pernah mencapai level bottom di kisaran 0,001 ya, dan dia sudah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Tapi tentu saja kenaikan ini hanya bisa dinikmati oleh mereka-mereka yang sudah sabar untuk hold dan juga melakukan pembelian di bulan Oktober kemarin atau sebelumnya, karena Star Atlas ini cukup panjang mengalami fase sideways. Sekitar mungkin 3 sampai 4 bulan ya dia sideways sebelum akhirnya dia melonjak melesat teman-teman, mencapai kenaikan sekitar 400%. Tapi ini masih belum seberapa karena kalau kita lihat dari mereka punya sejarah sebelumnya, Star Atlas ini dulunya kan pernah berada di level harga yang cukup tinggi ya. Dan sekarang dia hanya bisa menyentuh level saat ini yang menurut saya ini masih sangat-sangat jauh. Terlampau jauh dari all time high-nya dia yang ada di kisaran 0,2 dolar. Tapi ini adalah perkembangan yang bagus. Smart money-nya terlihat bagus, volume perdagangan juga ada peningkatan, teman-teman. Sekarang target terdekat untuk Star Atlas saya rasa dia masih dalam proses konsolidasi, cenderung korektif. Di sini dia mungkin membentuk pola channel ya, ascending channel, descending channel nama polanya, dan sekarang mungkin akan kita tunggu kemana arah selanjutnya. Semoga dia masih bisa melanjutkan tren rally, mencari beberapa area resistance yang memang berpotensi untuk ditembus oleh Star Atlas. Jadi secara jangka pendek saya melihat ini masih cukup menarik untuk kedepannya. Target terdekat itu ada di kisaran 0,01 dolar dengan area support. Let's say kalau ternyata tidak terjadi peningkatan, dia mungkin akan bertahan di kisaran 0,0058 dolar. Itu sih buat Star Atlas. Next kita akan bahas Multibit ya. Multibit atau nama tokennya adalah MUBI. Ini adalah sebuah project yang menyatukan atau yang menghubungkan antara BRC20 dan juga ERC20. Jadi antara blockchain Bitcoin sama blockchainnya Ethereum, teman-teman. Ini coba untuk dikombine, coba untuk dikoneksikan oleh project yang namanya Multibit. Saya sendiri nggak tahu apa interestnya, apa yang menarik daripada token-token yang berbasiskan dengan BRC20 ya, seperti Ordi dan juga token-token yang lain, token-token ordinal itu teman-teman, yang sebenarnya secara fungsi itu sebenarnya tidak terlalu jelas, proyek-proyeknya juga tidak terlalu jelas, tapi Mubi masuk ke ranah tersebut dan mencoba untuk memanfaatkan momentum teman-teman. Kebetulan momentumnya memang ada, di mana token-token BRC kemarin kan sempat melesat lumayan signifikan, sampai ada salah satu developer Bitcoin yang mengeluh karena jaringan Bitcoin jadinya lambat karena berbagai macam token yang bermunculan, token BRC20 yang bermunculan. Tapi masalah tersebut sepertinya bisa diatasi karena Bitcoin kedepannya akan di-upgrade lagi untuk jaringannya sehingga bisa mengakomodir semua token-token BRC20 agar ya jaringan Bitcoin juga nggak cepat penuh, nggak cepat lambat teman-teman, seperti yang kita bisa rasakan saat ini. Dari projectnya sendiri, Multibit ini belakangan ada listing di banyak exchange, jadi kenaikan harganya itu cenderung ditopang sama memang listingnya dia di beberapa project. Mereka juga sudah support dengan banyak sekali project-project Bitcoin ordinals, teman-teman. Seperti yang kemarin baru listing dari Binance, yaitu SAT ya. Ini juga baru listing, dan mereka juga baru listing tokennya di BitGet. Jadi otomatis untuk likuidasi mereka lagi bagus-bagusnya untuk sekarang, teman-teman. Dan ya ini adalah bridging yang mereka coba untuk lihat teman-teman. Kita nggak tahu pasti ke mana akan dibawa ya untuk token multi ini,
Multibit ini atau Mubi. Tapi yang penting kita lihat ekosistemnya ke depan sih, apakah banyak orang yang support atau enggak. Kalau kita perhatikan untuk token yang baru listing, mereka punya maksimum supply sekitar 1 miliar dan sudah mau mencapai maksimum supply-nya. Sudah 950 Mubi yang rilis di market. Jadi cepat banget ya. Harusnya sih token ini sudah mengarah ke fase-fase stabil teman-teman, karena memang inflasi tidak memungkinkan terlalu besar lagi. Dilihat dari kapitalisasi pasarnya ada di 2 triliun rupiah. Dan untuk pasarnya sendiri dia baru listing di Gate.io, Bitget, Maxi, dan yang lain. Jadi untuk opsi dia bisa listing di exchange besar saya rasa masih cukup terbuka untuk project ini. Jadi saya menilai project ini masih akan berpotensi hype bila mana token-token BRC20 masih tetap hype teman-teman. Jadi sangat-sangat dipengaruhi. Lalu bagaimana untuk price action atau pergerakan chartnya? Hari ini dia melesat sekitar 18%. Mungkin banyak orang yang udah gatel nih, wah pengen masuk nih, gimana nih, bisa masuk nggak ke Multibit? Kalau aku perhatikan dia memang token yang baru listing, teman-teman, baru aja listing di bulan November kemarin tanggal 21, jadi umurnya belum genap 1 bulan dan harganya sudah melesat lumayan tinggi ya, udah 600%, sorry, mungkin sekitar 500-an ya 500% dari awal dia listing sampai sekarang. Itu udah keren banget untuk token yang baru aja listing, apalagi volume perdagangannya juga cenderung bagus. Jadi menurut saya momentum untuk teman-teman FOMO di harga sekarang itu sepertinya masih bisa memungkinkan teman-teman buat cuan. Ya, setidaknya jangka pendek teman-teman. Tapi menurut saya sih kalau teman-teman memang takut untuk rugi, ya jangan gunakan banyak dana teman-teman. Kalau teman-teman memang mau FOMO di harga sekarang, ini udah all time high ya, kita belum dapat resistance yang kuat, tapi kalau pertimbangan aku pribadi melihat volume perdagangan yang masih bagus, kemudian smart money yang terus meningkat, rasa-rasanya sih masih ada potensial untuk Mubi kembali melanjutkan tren kenaikan. Paling level support yang bisa kalian perhatikan yaitu di kisaran 0,1 dolar. Itu level support kalau teman-teman memang mau melakukan akumulasi. Tapi meskipun teman-teman sudah akumulasi di level support tersebut, itu tidak akan mencegah teman-teman dari yang namanya resiko. Resiko pasti tetap ada terhadap penurunan. Jadi, timbang-timbang lagi apakah teman-teman mau masuk atau enggak di token ini. Kalau mau masuk, pastikan untuk trading short term aja. Saya rasa momentum untuk BRC20, token-token BRC20 itu masih ada. Cuman seberapa lama saya juga kurang bisa memastikan untuk harga sekarang. Karena ini memang fase-fasenya banyak orang yang cenderung FOMO. Gitu sih sebagai sebuah token yang baru, saya rasa ini bagus. Belum ada tanda pembalikan arah juga dari candlenya dan belum ada masalah bridging juga ya. Siapa tahu nanti ada hacker dan sebagainya yang belum ada karena mereka juga baru aja listing. Jadi gitu aja untuk Mubi. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk 2 token ini. Guys, kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update news dan juga pergerakan dari market ya. Buat teman-teman yang mau join di komunitas Telegram kita, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.